Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kualitatif. Perkenalkan, saya Erika Sylvia-Sari dari semester 4 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, karakteristik, prosedur, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan kelebihan kekurangannya pada penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan trik angulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ada 3, yaitu yang pertama menggambarkan objek penelitian dengan cara pengambilan foto, video, ilustrasi, dan narasi secara verbal atau non-verbal. Yang kedua, mengungkapkan makna dari fenomena. Diungkapkan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview dan observasi berpartisipasi atau participation observation. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Menjelaskan dengan secara detail, rinci, dan sistematis untuk menghindari kesalahan. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Di sini ada 3 karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, ontologis, yaitu memandang realita dari hakikat manusia sebagai subjek yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Yang kedua, epistemologis, yaitu peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aksiologis, yaitu konsep dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam membangun kehidupan kelompok bermasyarakat berlandaskan nilai-nilai dasar kehidupan. Yang pembahasan keempat yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian yaitu melalui 3 tahap, yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi, dan tahap seleksi. Tahap-tahapnya yaitu identifikasi masalah, fokus penelitian, menetapkan fokus penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan pemaknaan data, hipotesis, serta pelaporan penelitian. Yang kelima yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ada 6, yaitu yang pertama interpretive grids, memerlukan pemaknaan, bukan memerlukan penjelasan kausal. Yang kedua, grounded research, menemukan teori berdasarkan data empiris, bukan membangun teori secara deduktif logis. Yang ketiga, ethnometodologi, etnografik, terkait dengan antropologi yang mempelajari peristiwa kultural. Sedangkan etnometodologi yaitu metodologi penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial. Yang keempat, paradigma naturalistik, menjelaskan jenis karakteristik kualitatif yang sempurna. Yang kelima, interaksionisme, yaitu pada awal perkembangannya interaksi simbolik
lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan masyarakat atau kelompok. Yang keenam, konstruktivis, pemaknaan tentang empiri di luar diri yang kita konstruk. Empirical construction fact, ilmu dan kebenaran itu dibangun sifatnya pluralistik dan plastik. Sumber data itu ada 4, yaitu yang pertama data primer, yang kedua data sekunder, kepustakaan, dan internet. Yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus. Materi yang ketujuh yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ada 3, yaitu reduksi data atau data reduction. Adalah proses penyederhanaan dan pengategorian data, upaya penemuan tema, dan pembentukan konsep. Yang kedua, penyajian data atau data display adalah mendisplay data guna untuk mempermudah penulis dalam mengkonstruksi data ke dalam sebuah gambaran sosial yang utuh. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verification adalah deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian kualitatif. Kelebihannya yang pertama, bersifat lebih detail dan mendalam. Yang kedua, hasil penelitian dapat menggambarkan pandangan realistik terhadap dunia sosial yang telah dialami oleh narasumber. Yang ketiga, proses pengumpulan data bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan lapangan. Yang keempat, interaksi yang dilakukan dengan bahasa sehari-hari. Sedangkan kekurangan dalam penelitian kualitatif yaitu lebih banyak menggunakan subjektif para narasumber yang beresiko kuat mengurangi objektivitas hasil penelitian. Perbedaan karakter peneliti akan mempengaruhi hasil penelitian. Desain penelitian sulit digunakan ulang untuk penelitian yang sama di lokasi lain. Sulit melakukan analisis hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena sosial. Dan yang terakhir, tidak begitu mampu untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak Erika. Boleh minta contoh judul penelitian menggunakan metode kualitatif. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya mempunyai salah satu gaya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Jaya. Saya mempunyai salah satu judul yaitu analisis kesalahan siswa kelas
Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Cianjur dalam menyelesaikan soal merasionalkan bentuk akar. Yang kedua yaitu penerapan proses pembelajaran Tordiken dalam materi operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 7 di Sekolah Menengah Pertama Bunga Persada Jakarta. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Izin bertanya, Kak. Sorry. Mengapa paradigma naturalistik disebut jenis karakteristik kualitatif yang sempurna? Beri alasannya. Terima kasih untuk Mbak Sukma yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sukma, yaitu mengapa paradigma naturalistik disebut jenis karakteristik kualitatif yang sempurna? Karena jenis karakteristik kualitatif yang sempurna itu mencakup pandangan bahwa semua fenomena dapat dijelaskan dan dipahami melalui proses alamiah atau alam semesta, tanpa perlu intervensi atau penjelasan supernatural. Paradigma naturalistik ini menyediakan landasan filosofis yang kokoh untuk ilmu pengetahuan dan penelitian alamiah yang berusaha untuk memahami dunia melalui pengamatan eksperimen dan penalaran rasional. Dengan fokus pada penyelidikan yang terukur dan teramati, paradigma naturalistik memungkinkan kemajuan dalam pemahaman kita tentang alam semesta dan berbagai fenomena di dalamnya. Oke, Kak, makasih penjelasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri untuk presentasi dari penelitian kualitatif ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.